Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun Tianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia.
Terbaru, salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat AMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK.
Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Potu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun Tianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsut 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya.
Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih.
Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos bambangan Satgas Marinir Ambalat, Potu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan pos bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMB-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait FI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini
akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blot Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi. Kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis.
Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TFI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan.
Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT.DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyeludupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyeludupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK.
Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud II dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya.
Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait KF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Yakni, mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait KF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih.
Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Danpos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi. Kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini
akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blot Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait KF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia
akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait KF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan.
Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK.
Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Potu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya.
Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih.
Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Danpos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud II dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi. Kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TFI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini
akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blot Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait FI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia
akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menggelar sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan.
Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK.
Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Potu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya.
Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih.
Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Danpos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun Tianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi. Kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TFI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini
akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pesatgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait FI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia
akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menggelar sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambagan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun Tianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan.
Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawan Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK.
Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Potu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya.
Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Yakni, mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara. Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih.
Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos bambangan Satgas Marinir Ambalat, Potu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan pos bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun Tianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini
akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud II dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TFI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia
akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait FA-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambagan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan.
Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawan Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK.
Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Potu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya.
Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Yakni, mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara. Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih.
Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos bambangan Satgas Marinir Ambalat, Potu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan pos bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun Tianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini
akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyeludupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyeludupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyeludupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia
akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait FI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan.
Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyeludupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambagan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyeludupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK.
Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun Tianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud II dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya.
Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Yakni, mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara. Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih.
Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Danpos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi. Kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini
akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait FI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale.
Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait FI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan.
Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TFI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TFI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK.
Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Potu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya.
Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya.
Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Danpos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi. Kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait KF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer,
Kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pesatgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat.
Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait FI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu,
Kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait KF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak.
Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia.
Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret,
kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyeludupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyeludupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyeludupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia.
Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Danpos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun Tianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud II dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara.
Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blot Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait F-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pesatgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga.
Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Danpos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait FI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara,
Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambagan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga.
Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah Seketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawan Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat.
Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia.
Terbaru, salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat
untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Potu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun Tianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale.
Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawan Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT.DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia.
Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Danpos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun tiadak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawan Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru,
Pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr.
Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawan Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet.
Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN.
Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat
untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Potu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun Tiadak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale.
Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia.
Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Danpos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun tiadak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TFI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru,
Pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr.
Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait FI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT.DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait FI-18TD Hornet.
Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyeludupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyeludupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyeludupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN.
Namun, Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru, salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud II dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK.
Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya.
Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih.
Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Petu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi. Kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini
akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TFI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia
akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait KF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menggelar sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan.
Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMB-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait FI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait FI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK.
Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud II dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya.
Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pesatgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih.
Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan pos bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi. Kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini
akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blot Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TFI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia
akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait KF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menggelar sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan.
Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK.
Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud II dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya.
Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pesatgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih.
Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan pos bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi. Kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TFI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini
akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blot Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambagan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawan Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia
akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait CF-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan.
Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK.
Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Potu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun Tianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya.
Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih.
Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Danpos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi. Kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TFI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini
akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait F-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawan Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blok Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia
akan memilih jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TFI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara memberi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antara pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Peltu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan.
Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriyawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedaulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju armada. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK.
Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan penunjukan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih. Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Potu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Al Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI AL dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan ataupun Tiadak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud 2 dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya.
Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PTDI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini akan menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet travel. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih, yakni bekas pesawat tempur Kuwait Fi-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat. Korps Marinir berhasil gagalkan upaya penyelundupan senjata api rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu 9 Maret 2025. Operasi penangkapan penyelundupan senjata itu terjadi ketika tim Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tengah melakukan patroli rutin. Petugas memeriksa kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia Malaysia. Saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan, Komandan Pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat yakni Peltu Marinir M. Pakis mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju Arbaga. Setelah diberhentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Dalam situasi yang penuh ketegangan, dan Pos Bambangan kemudian segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, kemudian membawanya ke Pos Satgas Marinir TNI Angkatan Laut Ambalat untuk dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami asal wilayah atau negara pembuatan senjata tersebut. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Tegang, pasukan Katak TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan senjata di perbatasan Malaysia. Satgas Marinir TNI Alpam Ambalat 30 bersama tim gabungan menggagalkan penyelundupan senjata rakitan di dermaga penyeberangan Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Tim yang juga terdiri dari Koramil Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Barat ini sempat melewati momen menegangkan antaran pelaku membawa senjata api yang sangat berbahaya. Mengutip akun Instagram TNI Angkatan Laut, proses penangkapan berlangsung 1 jam lebih.
Awalnya, tim yang sedang melaksanakan patroli rutin memeriksa kendaraan orang dan barang yang keluar masuk perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Pada pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah, saat tim sedang melakukan sweeping kendaraan dan pos Bambangan Satgas Marinir Ambalat, Putu Marinir M. Pakis, mencurigai seorang pengemudi taksi berinisial AKL yang membawa tas besar menuju dermaga. Setelah dihentikan dan diperiksa, AKL mengaku bahwa ia hanya diminta untuk membawa senapan angin atas permintaan seseorang bernama AK. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, tas tersebut ternyata berisi berbagai bagian senjata rakitan, seperti teleskop, laras kaliber 5,56 mm, dan komponen lainnya yang masih terpisah. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Danpos Bambangan segera memerintahkan untuk mengamankan barang bukti dan membawanya ke pos Satgas Marinir TNI Al-Ambalat. Penggagalan penyelundupan senjata rakitan oleh tim gabungan menunjukkan kewaspadaan dan profesionalisme tinggi dari tim gabungan khususnya Korps Marinir TNI Al dalam mengantisipasi semua ancaman serta kegiatan ilegal yang mungkin timbul di perbatasan NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan tugas negara, terutama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan agar senantiasa meningkatkan kesiapan dan kesiagaan. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Ketegangan tak jua surut, salah satunya yakni pada Januari 2015. Sudah 9 kali pesawat tempur Malaysia melakukan pelanggaran dengan terbang melintas di wilayah udara Republik Indonesia. Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Bashar menyatakan Malaysia masuk saat tahu pesawat TNI tak ada di Tarakan atau Pontianak. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan dari pesawat militer Malaysia itu ketika memasuki zona udara Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Pemerintah mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi menurut pemerintah hal itu merupakan amanat yang tertuang dalam perjanjian di antara negara ASEAN. Namun Indonesia tak tinggal diam. TNI terus melakukan operasi rutin di Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terbaru salah satu pesawat tempur yang terlibat dalam pengamanan kawasan ini adalah pesawat EMP-314 Super Tucano yang memiliki ciri khas dengan gambar moncong hiu pada bodinya. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah udara Indonesia. Operasional tersebut melibatkan Kopsud II dan TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Operasionalnya mencakup patroli udara, mengamankan ALKI-2, serta mengamankan wilayah perbatasan Ambalat. Sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi. Kata Tony kutip Sabtu, 8 Februari tahun 2025. Ia mengatakan, di Pekanbaru sudah membangun simulator dan hanggar-hanggar, sebab tak hanya 6 unit itu saja yang disiapkan TNI Angkatan Udara, harus siap dengan kedatangan 18 jet tempur lainnya. Sementara itu, kegelisahan Malaysia diperlihatkan dalam ulasan di beberapa media, misalnya Defense Security Asia menyoroti Indonesia akan kedatangan 6 jet Rafale. Tak hanya dari sisi kecanggihannya, juga penempatan strategis. Media ini juga menyinggung Malaysia akan membeli jet tempur tandingan yang tak kalah canggih yakni bekas pesawat tempur Kuwait TFI-18TD Hornet. Upaya peremajaan jet tempur TNI Angkatan Udara menjadi sorotan media-media Malaysia, terutama penempatan strategis 6 jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan mengawasi laut dan udara Ambalat, Selat Malaka dan Natuna Utara. Malaysia juga menyoroti pengirim pilot-pilot handal dan tenaga teknisi dari PT Dirgantara Indonesia ke Prancis. Pengirim ini diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawana Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025, yakni mulai dari cara mengoperasikan pesawat, manuver skill, hingga adaptasi teknologi. Teknisi PT DI yang menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer, kata Gita dilansir dari situs Dirgantara, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Penempatan strategis jet siluman tercanggih ini
akan menjaga perairan Selat Malaka dan Blot Ambalat dari potensi ancaman, baik itu dari aktivitas ilegal maupun kedulatan. Selain di Pekanbaru, pesawat tempur Rafale juga ditempatkan di Pontianak. Penempatan di Pontianak bertujuan menjaga Laut Natuna yang kaya akan minyak dan gas alam. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tony Harjono mengatakan, 6 unit jet tempur Rafale ini tiba di Indonesia secara bertahap. Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, 3 pesawat, dan 3 bulan kemudian itu 3 pesawat lagi, kata Tony.